Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa jami'il anbiya wal mursalin wa syuhada was salihin wal ulama al amilin. Billahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Amin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Arju syafa'ata min Muhammad law kuntu artakibul muharram. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Man jawamal jauna Muhammad yaumal hawa bihi tahasham. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Wan nuru jaa bihi Muhammad wal haqqu bayyana in takallam. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. A'la samai sama Muhammad. Jibrilu qala lahu taqaddam. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi
حين وذا محمد منهم ملائكة تسوم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم والدين أدهره محمد والكفر أبطله فهدم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم صلى الإله على محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم وصلى الله على محمد وعلى صحبه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Mudah-mudahan dengan bacaan salawat Nabi kita semua besok di akhirat mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita bisa berkumpul bersama Nabi Muhammad dan para nabi yang lain, para siddiqin, para syuhada, para sholihin, para ulama. Akhirnya kita semua oleh Allah besok di akhirat digiring, dimasukkan ke dalam surganya yang penuh dengan nikmat. Amin Allahumma amin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada malam ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan oleh Allah bisa hadir di Langgar Hidayah Kauman mengikuti kajian ilmu pengetahuan setiap Jumat malam. Mudah-mudahan kita mendapatkan tambahan ilmu yang bermanfaat, mendapatkan barokah dan bisa mengamalkan ilmu yang kita dapatkan sehingga kita mendapatkan ridha Allah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Pada malam ini saya akan membawakan satu ayat dalam Al-Qur'an surah Al-Hajj ayat nomor 11.
Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin fa in asabahu khairun itma'anna bih wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhi khasirat dunya wal akhirah dzalika huwal husranul mubin. Al-ayat sadaqallahul azim. Artinya wa minan nasi, dan sebagian dari manusia, may ya'budullaha ala harfin, adalah orang yang menyembah kepada Allah atas keraguan. Menyembah kepada Allah atas keraguan artinya tidak bulat, tidak cong, setengah-setengah kalau bahasa yang lebih sederhana. Mereka itu fa'in asabatu khairun itma'anna bih, maka apabila mengena dan mereka mendapatkan kebahagiaan, dia merasa senang dan gembira, merasa tentram hatinya. Fa'in asabathu khairun itma'anna bih, maka apabila mengena kepada dia orang yang menyembah atas keraguan itu kebaikan, mungkin diberi kesehatan, diberi keleluasaan, mungkin rezekinya tambah dan seterusnya dan seterusnya. Itma'anna bih, mereka merasa senang hatinya, merasa tentram, merasa bahagia. Sebaliknya, wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhi, kalau mengena kepada dia ujian, kesulitan, mungkin lagi kena krisis, mungkin baik secara fisik maupun status sosialnya agak kesulitan. Inqalaba ala wajhi, maka dia berbalik, tidak lagi menyembah kepada Allah. Karena bahkan mungkin dia merasa suudzon bahasa Arab, jelek sangka kepada Allah karena lagi diberi ujian yang cukup berat hidupnya. Orang yang seperti itu khosirat dunya wal akhirah, dia rugi dunia dan akhirat. Dzalika, itulah huwal husranul mubin, adalah kerugian yang nyata. Ini nanti bisa dibuka surah Al-Hajj nomor 11. Allah sudah menegaskan, memberi gambaran kepada kita dengan firman-Nya bahwa ada sebagian orang itu kalau menyembah kepada Allah itu ya pura-pura gitulah ceritanya. Kalau bahasa yang lebih rotok ke daerah-daerahan itu etok-etok gitu. Kalau bahasa yang sering kita ikuti, ya sholat hanya dibuat kedok saja, atau agama hanya dibuat kedok saja. Orang yang seperti itu, kata Allah, kalau nanti mendapatkan kejayaan, dia itu ya senangnya bukan main. Tetapi kalau diberi ujian oleh Allah, dia langsung berpaling dari Allah. Tidak lagi konsen terhadap agamanya, tidak lagi semangat untuk ibadah. Ya hanya foya-foya saja. Itu kata Allah rugi yang nyata itu. Bukan hanya di dunia. Kenyataannya nanti di akhirat dia mendapatkan balasan yang cukup berat dari Allah.
Artinya apa ayat ini? Mendorong diri kita itu kalau menyembah kepada Allah, berangkat dari keyakinan kita yang sudah benar ini, mantap agama kita diyakini dengan mantap, kuat itu keyakinan kita bahwa agama yang kita yakini ini adalah agama yang benar. Perintahnya itu benar dari Allah, sehingga ayat ini memberi motivasi supaya kita punya keyakinan yang bulat, punya akidah yang total terhadap Allah. Sehingga menimbulkan asar, efek positif dalam teknis pelaksanaan agama itu benar dan serius gitu loh. Tidak setengah-setengah. Karena firman Allah ini memberi gambaran bahwa ala harfin itu di ujung tanduk itu. Jadi posisinya itu pinggiran dia. Tidak ke tengah posisinya. Jadi apa iya ya kalau melaksanakan perintah Allah bisa begini ya, apa iya ya, apa kalau enggak bagaimana ya. Nah, jadi banyak pertanyaan dalam dirinya, tidak bulat. Wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin. Ini minnya bermakna tab'id gitu. Dan sebagian dari sebagian, tidak semua ya, dari orang yang menyembah kepada Allah. Wa minan nasi, dan sebagian dari manusia adalah orang yang menyembah kepada Allah atas keraguan, setengah-setengah atau mamang bahasa Indonesia, bahasa Jawanya. Tidak serius, tidak bulat hatinya. Yang seperti itu akan menimbulkan efek pada dirinya orang tersebut itu kalau dengan Allah diberi ujian mendapatkan yang lumayan, diberi amanat kemewahan, badannya sehat, keker badannya sehat, lahir batin mungkin, bahkan hartanya, kehidupannya beda dengan orang lain misalnya. Wah itu langsung dia sudah wah luar biasa itu. Itma'an Nabi. Dia senang luar biasa itu. Wa in asabathu fitnatun, kalau ada ujian, kena ujian dia, mungkin keluarganya sakit-sakitan, mungkin cari ekonomi kesulitan dan seterusnya, lalu menjauh dari Allah. Naudzubillah min dzalik. Dzalika huwal husranul mubin. Khasirat dunya wal akhirah. Dia rugi dunia dan akhirat, dan itulah kerugian yang nyata kata Allah. Hadirin dan hadirat yang berbahagia, mari saya melalui kajian pada malam ini mendorong diri saya sendiri dan penjenengan semua punya keyakinan yang bulat gitu, supaya tambah mantap kita di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah, melaksanakan peraturan Allah ini dengan sebaik-baiknya, sehingga kita lepas dari rugi itu, tetap bagaimanapun mendapatkan kelebihan, keberuntungan, terutama besok di akhirat, bukan cuma di dunia. Kenapa akhirat itu diprioritaskan walaupun belum? Karena kehidupan diri kita itu di dunia hanya sebentar. Tapi kalau di akhirat besok itu tanpa batas. Makanya saya membahasnya kepada yang lebih panjang tanpa batas daripada hanya sekedar di dunia. Di dunia itu sekali lagi hanya sebentar. Makanya kalau orang yang memahami betul tentang kehidupan, itu di
alam yang sebentar ini ya bukan nyepeleki, tetapi ya kita melaksanakan semampunya karena memang terbatas waktunya. Tapi untuk besok itu kita ada di alam yang tanpa batas tadi. Imma sa'idun wa imma syaqiyun itu. Imma fil jannah wa imma fil nar. Naudzubillah kalau yang di neraka. Lama. Namun demikian kehidupan sekarang tidak bisa kita pisahkan dengan besok di akhirat karena kata Nabi ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu ladang untuk akhirat. Walaupun sebentar kita mumpung ada kesempatan di waktu yang sebentar ini kita gunakan untuk keberhasilan besok di akhirat. Ad-dunya masra'atul akhirah. Dunia adalah ladang untuk akhirat. Ya di sini dengan waktu yang relatif singkat kalau di dunia jangan sampai kita buang-buang waktu karena waktunya sebentar. Allah Ta'ala memberi balasan kepada umat Muhammad termasuk kepada kita dengan imbangan ya. Balasan dari Allah itu dengan perilaku yang kita lakukan itu beda, jauh gitu lah perbandingannya jauh. Artinya lebih banyak pemberian Allah yang kita terima daripada pengabdian diri kita kepada Allah. Pengabdian diri kita kepada Allah itu kan sedikit gitu lah. Sedikit. Kalau toh mau dihitung poin-poinnya ya tetap sedikit. Masing-masing poin yang diperintahkan oleh Allah kepada kita itu kalau pakai waktu itu misalnya sholat sudah sering kita bahas itu melaksanakan sholat itu selambat-lambatnya orang sholat waktunya itu 15 menit paling itu kalau ditambah dengan amalan-amalan yang lain mungkin lebih panjang tetapi kebanyakan hanya mengambil wajibnya saja. Kalau wajibnya saja ya rata-rata 10 menit. Sholat 4 rakaat. Misalnya duhur, asar, maghrib, isya. Kalau subuh memang rakaatnya saja 2, hanya 2 rakaat. Waktunya juga cepat, tidak panjang. Yang panjang waktunya kan sholat isya. Sholat isya itu lebih dari 5 jam. Tapi kalau subuh itu kurang lebih 1 jam. Maghrib juga. Ya, asar ya sekitar 2,5 jam. Nah, waktu asar. Hampir sama dengan duhur. Tapi dalam teknis pelaksanaan ibadah kepada Allah hanya sebentar saja. Namun demikian Allah memberi balasan pahala kepada hambanya yang taat melaksanakan perintah Allah itu berlipat-lipat. Kalau berjamaah di sini sholat duhur 27 kan begitu. Kalau sendirian ya tetap 1 hitungannya. Tapi kalau berjamaah diberi 27. Beda. Melakukan sekali diberi 27. Ada lokasi yang perlu kita ketahui lebih daripada di sini, di Mekah misalnya. Kalau berjamaah 100.000. Ya, tidak bisa dihitung lagi itu. Nah, sholat beda di Masjidil Haram dengan di Langgar Hidayah Kauman. Pahala berjamaahnya itu lah. Sholatnya sama. Nah, pelaksanaan yang sebentar Allah memberi besar itu kan kemurahan yang Allah berikan kepada hambanya termasuk kepada kita
maka diri kita wajib mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mulai daripada nikmat yang bisa kita hitung secara kasat mata. Ada 7 organ atau kalau di dalam bahasa Jawarih, rukun itu apa namanya? Komponen yang ada pada diri kita yang kelihatan ada 7: mata, telinga, mulut, ya, kemudian perut, tangan, kaki, dan alat kelamin. Ini 7 ini dalam kitab diterangkan amanat dari Allah harus digunakan dengan cara yang baik, karena ini titipan dari Allah. 7 anggota badan: telinga, mata, telinga, mulut, ya kan, tangan 2 ini, kemudian perut, kaki, kemudian alat kelamin. Titipan dari Allah 7 macam ini sesuai dengan pintu neraka itu, 7 pintu itu. Masing-masing anggota yang 7 ini sesuai dengan fungsi pintu neraka di sana. Ini kalau digunakan untuk hal-hal yang dilarang oleh Allah Ta'ala akan klop dengan 7 pintu neraka. Makanya dikatakan bahwa kita harus menjaga betul amanat yang Allah titipkan pada diri kita, terutama tentang anggota badan. Jangan digunakan sembarangan. Jangan sampai bermaksiat kepada Allah, minta bantuan pada amanat yang Allah titipkan kepada kamu. Ini nanti kalau bahasa Arabnya di dalam kitab itu ghayatul kufran, puncaknya kekafiran. Ada lagi ghayatut tughyan, puncaknya lacut, ke apa namanya? Lacut itu orang yang sembrono seenaknya sendiri. Nah, ini nikmat yang besar tentu dimanfaatkan pada hal-hal yang positif sehingga ada keberhasilan mendapatkan pahala yang besar, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Itu pun berkaitan dengan tadi, orang yang menyembah kepada Allah sebaliknya tadi tidak dalam keraguan, memang bulat itu. Karena akidahnya sudah total dia. Sudah punya akidah yang kuat. Keyakinannya tidak goyang lagi karena sudah kuat, kokoh. Dan tidak diiming-imingi dengan rasa mamang tadi. Rasa ragu-ragu tadi. Menyembah kepada Allah bulat. Karena memang merasa dirinya hamba Allah, diciptakan dengan barang yang hina sebetulnya. Saya pernah menyampaikan, manusia yang hidup seperti kita sekarang ini, kan ini sudah nongkrong kayak ini, gagah-gagah kayak. Ini kalau lihat bahan bakunya itu lebih rendah dari bahan bakunya ayam, kan gitu ya. Kalau ayam itu telur jadi netes jadi kutuk, kan gitu ya. Dari telur netes diangrem, netes jadi kutuk. Itu telurnya. Bapak-bapak ini banyak yang senang minum mentah-mentah.
Tapi yang namanya awak dewi ini, sperma itu dilihat atau menjijikkan dah. Tapi begitu jadi manusia dan jadi ayam, kok merasa lebih mulia, lebih terhormat manusia kan gitu. Manusianya sendiri lebih merasa lebih baik daripada ayam. Kan begitu. Tapi bahan bakunya lebih jelek dari ayam. Ini yang perlu kita renungkan bersama bahwa tidak akan manusia yang memahami dirinya itu lalu hidupnya itu lacut atau tuguyan kalau bahasa Arab. Seenaknya sendiri atau sembrono hidupnya tanpa pakai aturan yang baik kan gitu. Karena dirinya sudah paham bahwa bahan baku awak dewi ini hina sebetulnya. Gitu. Lebih hina dari bahan bakunya ayam. Ya nyun sewu ini saya mengkorek diri sendiri ini. Supaya kita ini tahu. Makanya kita kalau hidup di mana saja, kapanpun, mendapatkan apapun dari Allah, ya tidak lalu foya-foya begitu saja. Mikir bahwa ini titipan dari Allah, ini amanat yang harus saya gunakan kepada jalan yang diridhoi oleh Allah, kan begitu. Hadirin hadirat yang berbahagia, gambaran yang seperti ini kalau diulas memang tambah detail, tambah mendalam, tambah luas wawasan kita. Tidak mungkin orang itu kalau merasa dirinya itu lebih hina dari ayam, lalu sombong itu tidak mungkin. Tidak mungkin itu. Karena merasa dirinya, oh bulan ini bahan baku awak dewi ini lebih elek daripada telur. Kan gitu. Telur ayam maksud saya. Kalau telur ayam itu sekarang dibeli Rp3.000 satu. Kalau di tempat susu segar itu 5.000. Coba bahan baku manusia yang namanya sperma diadai, ngadai aja tidak mau orang. Terus dia mau dijual, tidak ada yang mau beli dong. Nah, jadi berarti kalau mau diukur dengan materi masih berharga, masih ada harganya ayam, telur ayam daripada spermanya manusia. Ini sampai detail kita kaji sampai detail tentang diri kita itu tidak mungkin. Kalau sudah paham betul lalu hidupnya ugal-ugalan, apalagi berkaitan dengan akidah, menyembah kepada Allah, terus ragu-ragu, ya tidak mungkin. Karena dia itu sudah tahu dirinya. Makanya ada dawuh malam ya'rifi syarra yaqa'u fihi, man arafa nafsahu arafa rabbahu. Barang siapa yang tahu dirinya pasti tahu Allah. Jadi yang tidak tahu diri itu orang yang tidak mungkin mengenal Allah itu. Karena memang statusnya dirinya itu merasa nongol dewe. Padahal ada yang menciptakan, kan begitu. Dia orang yang tidak iman kepada Allah kan tidak tahu diri. Karena dia merasa nongol dewi di dunia. Ada sederhana yang sering saya sampaikan bahwa awak dewi ini hidup nongol ke dunia sebab bapak dan ibu kan begitu. Kalau tidak ada bapak dan ibu, tidak mungkin awak dewi ada di dunia. Kan logika sederhana itu. Tapi secara akidah harus tahu bahwa bapak ibu itu ya pelantara saja. Aslinya itu yang melahirkan diri kita Allah. Yang menciptakan diri kita itu Allah. Bukan bapak ibu kan begitu. Nah di sini harus tahu statusnya. Bahwa bapak ibu itu oleh Allah diciptakan menjadi perjodohan namanya. Terus hasil dari keduanya melahirkan ciptaan Allah yang namanya awak dewi ini sekarang. Jadi tahu
secara hakiki, hakikat namanya Allah, secara majasi itu kedua orang tua. Tetapi dalam agama tidak ditinggalkan itu orang tua dan bapak ibu itu. Anak itu wajib patuh hormat pada kedua orang tua, kan begitu. Ya karena memang lewat bapak ibu adanya kita ke dunia lewat keduanya. Jadi kalau bahasa sederhana itu Allah yang menciptakan awak dewi secara hakikat, secara majas itu kedua orang tua. Zahiran bapak ibu, batinan Allah, kan gitu ceritanya. Zahir dan batin tidak bisa dipisahkan. Makanya dalam firman Allah yang lain, anishkurli wali walidaika ilayyal masir. Bersyukurlah kamu kepadaku Allah dan bersyukurlah kamu kepada bapak ibumu. Jadi kedua-duanya oleh Allah Ta'ala disendingkan firman-Nya itu dalam Quran. Bersyukur kepada Allah wajib, bersyukur kepada bapak ibu wajib juga. Nah, di sini Bapak dan hadirin hadirat yang berbahagia, kenapa sampai ke situ? Karena berkaitan dengan tadi. Orang yang menyembah kepada Allah ragu-ragu itu karena memang tidak tahu status dirinya sebagai ciptaan Allah sebetulnya. Tidak tahu. Secara Islam, secara dalam perspektif agama Islam dia tidak tahu. Mungkin kalau mau dijelaskan, dirinya itu merasa kuasa sendiri, merasa semuanya sendiri gitu. Ada orang, mohon maaf ya saya terangkan sedikit, itu orang yang kaya tapi tidak mau mengeluarkan zakat. Ceritanya begitu. Terus, wah ini saya nyebut gawe dewi, rokoso dewi, kan gitu ceritanya. Rokoso dewi keringat sendiri. Walhasil diakui kabeh oleh dirinya sendiri. Padahal harta kekayaan yang Allah titipkan kepadanya itu ada hakun maklum itu. Ada hak orang lain menjadi hak fakir miskin bahasanya. Hanya sedikit sebetulnya. Kalau dalam faham Ahlus Sunnah wal Jamaah hanya 2,5%. Tapi dengan orang yang tidak mau tidak mau memahami dirinya tentang dirinya ciptaan Allah dan diperintah oleh agama untuk mengeluarkan zakat, dia menolak dengan alasan tadi, merasa semuanya olehnya dirinya sendiri total gitu. Jadi dengan kata lain tidak mengakui bahwa harta yang didapat itu hasil pemberian Allah mutlak, kan gitu. Dia merasa karena nyambut gawe rokoso dewi, ora usah dikeki uang. Minal pekoin luar biasa itu. Bareng saya teliti kaitannya juga dengan tadi. Wa minan nasi may ya'budullah ala harfin. Sebagian dari manusia itu ada orang yang menyembah Allah tapi setengah-setengah. Tidak mau total. Begitu dikasih tahu itu alasannya itu ya alasannya orang yang tidak tahu agama memang. Ya tidak bisa dikandani, orang tidak mau mendapatkan pencerahan, hasil hatinya itu rumongsoni kuat sendiri. Semua harta yang dimiliki prakarsanya sendiri. Siapa yang tidak tahu? Iya, tetapi ada kewajiban. Ini harta ini tidak 100% milik kamu. Ini harta ini oleh Allah Ta'ala dititipkan untuk kamu, itu cuman ada yang harus kamu salurkan haknya orang lain, namanya fakir miskin. Tidak mau. Saya sampaikan di sini karena ternyata betul. Wa minan nasi may ya'budullah ala harfin. Ternyata Allah mengatakan itu
realitanya begitu. Ada yang sebagian itu menyembah merasa dirinya ya beragama Islam tapi tidak mau. Kalau diarahkan kepada yang terbaik malah tidak mau. Nauzubillah min dzalik. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, ini sekilas. Ini kan ayat per ayat kita kaji supaya ada pemahaman lebih secara ilmu pengetahuan itu lebih akurat dan lebih menyeluruh gitu ya. Sebab kalau tidak dibahas ya, satu persatu ke sana itu kita bias bias pemahaman agamanya hanya setengah-setengah, tidak bulat. Ya berkaitan langsung dengan keyakinan. Efek yang akan dirasakan oleh siapa saja yang setengah-setengah itu kalau diberi keistimewaan luar biasa dia. Tapi begitu diberi ujian agak sulit, ya itu langsung berbalik arah. Tidak lagi menyembah kepada Allah, tidak lagi concern dirinya untuk taat aturan Allah. Ini nanti dibaca dalam surah Al-Hajj ayat 11. Hadirin hadirat yang berbahagia, poinnya adalah ayat ini sebagai kalam khobar bahasa Arabnya. Ayat merupakan informasi konkret dari Allah adanya fakta orang-orang manusia yang hanya meyakini agama itu setengah-setengah. Intinya itu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya dan juga mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, menjadi ilmu untuk diri kita. Allah taala berfirman itu ada hikmahnya yang sangat bermanfaat untuk diri kita. Ini Allah menegaskan supaya kita termotivasi, akidah kita lebih kuat, menyembah kepada Allah juga mantap kita. Gitu. Maksudnya itu. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali mu'ahimi ya Rabbi bil Mustafa بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Ini